Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya pada pagi ini kita bisa bersama berkumpul silaturahim di tempat yang barokah di majelis taklim Jumat pagi atau Jumat manis. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, materi saya nanti membaca karena dengan ilmu dan saya juga menjanjikan syarat-syarat orang bahagia. Tapi karena ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, tentu kita sungkanlah sama Rasulullah kalau kita tidak mengingat beliau dan hari kelahiran beliau. Terlepas pro kontra masalah Maulidan, karena khilafi ummati rahmah, perbedaan itu rahmah. Karena kita harus siap menerima perbedaan. Hidup itu harus siap menerima sesuatu yang berbeda dengan kita. Jadi Mas Yolo luar biasa. Di era milenial ada 3 orang yang bisa memilih. Satu, dia menguasai saintifik, pengetahuan profesional. Yang kedua, dia harus memiliki literasi yang kuat. Dan yang ketiga, dia mampu bekerja sama dengan siapapun. Kalau cocok visi dan misinya, kerjasama itu disebut partnership, mitra. Tapi kalau visinya berbeda, tetap bekerja sama, namanya kolaborasi. Kalau tidak bisa, Toyota sama Daihatsu itu bersaing dalam bisnis, tapi harus bekerja sama. Tidak bisa, walaupun berbeda misi. Nah, kita harus siap berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Rasulullah lahir, alam semesta ini, Masya Allah, luar biasa perubahannya. Karena lahirlah seorang makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang akan membuat perubahan besar dalam sejarah manusia, yaitu lahirnya Muhammad. Saudi, Arab Saudi, Mekah itu luar biasa menyambut ini. Bahkan konon dalam riwayat Abu Lahab yang memerangi Rasulullah dan memusuhi Rasulullah, yang sudah dinas masuk neraka karena waktu lahirnya itu Abu Lahab gembira. Bahkan dia memerdekakan satu budak untuk diberikan Aminah, membantu Aminah. Maka ceritanya Abu Lahab ini setiap hari Senin lahirnya Rasulullah itu dia dapat dispensasi itu siksa di neraka. Luar biasa. Dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, karangan ada yang pernah baca ini, Michael Hay, itu dia non-muslim tapi menempatkan Muhammad ini di nomor 1. Karena apa? Di Mekah, di Arab Jazirah, di gunung pasir itu tidak ada budaya atau ilmu atau apa yang keluar, tidak ada. Tapi kok ada perubahan yang signifikan yang luar biasa, dampaknya sampai hari ini. Maka kelahiran Rasulullah, Maulidun Nabi, ini berpengaruh luar biasa kepada kita. Kalau tidak beliau komitmen dalam menjaga dan menyelamatkan umat manusia, Islam itu nggak sampai ke bumi ini, kita mungkin nggak dapat nur cahaya. Saya kalau membaca surat Taubat yang terakhir itu, saya sering nangis. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ini kalau nahunya itu lam dan qad ini sudah sumpah yang luar biasa. Kalau di tafsir Jalalain, laqad itu dimaknai demi yakti teman. Allah itu bersumpah. Ja'akum istaqo kum ing sira kabeh apa sapa rasul min anfusikum, utusan sing padha karo awakmu.
bukan dari langit atau makhluk lain, atau yang dituhankan jadi anak Tuhan dan sebagainya. Rasul itu orang biasa, yang makan, yang lapar, yang tidur, yang nikah, yang sakit, yang menangis, seperti kita. Tapi akhlaknya, pikirannya luar biasa. Azizun yang Masya Allah, agung akhlaknya. Ma'anitun harisun alaikum, yang menjaga komitmen dengan menerima penderitaan agar umatnya itu selamat dan beriman. Insya Allah. Apa? Ada 3 hal. Bagaimana Rasul itu mikir umat Muhammad sampai nanti di yaumil kiamat. Apa itu? Pertama, ketika dia sholat tahajud tiap malam, itu wajib bagi Rasul tahajud. Tidak diwajibkan umatnya gak kuat. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, jadi kan sudah dijamin baik, dijamin surga, dijamin aku. Kok sholat sampai seperti ini, bengkak-bengkak, karena Mekah itu dingin ya benar ya. Kalau musim dingin Madinah itu Masya Allah. Tapi sholat tahajud malam berkali-kali sampai bengkak kakinya. Apa jawab Rasulullah? Saya itu memanjatkan agar umatku itu selamat, dapat hidayah, bukan karena dirinya. Insya Allah. Yang kedua, komitmen beliau ketika Mi'raj, diperintahkan umat Muhammad itu 150 rakaat. Dia minta dikasih berulang-ulang kalau atas, hanya supaya umatnya juga disiksa, gak kuat. Saya keterokaat, itu rakaatnya kadang-kadang belum. Ya toh? Itu perjuangan masuk. Dia dihina, dicaci maki rela ketika dia hijrah di Taif. Dia mendapatkan dengan harapan mendapatkan dukungan. Apa yang terjadi 80 km dari Mekah ke Taif itu? Dia hanya dicemooh, dihujat, dicaci maki, dilempari kotoran hewan. Bahkan ketika pulang itu anak-anak kecil itu melempari batu. Sambil, siapa yang kuat seperti itu? Sampai berdarah kakinya. Ketika itu Allah juga murka, malaikat juga marah itu. Datanglah malaikat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kaum ini ada 2 gunung, kita berunding, nggak punya etika, kalau engkau itu makhluk termulia di dunia. Apa jawab Rasulullah? Jangan. Saya begini karena ingin mengajak. Mungkin tidak sekarang. Siapa tahu nanti anak cucunya yang akan beriman. 13 tahun dakwah di Mekahnya dapat 13-15 orang. Kasih Allah ini. Dan yang puncak komitmen beliau menjaga umatnya itu adalah ketika dia Mi'raj. Ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Banyak penasaran apa yang didialogkan Allah dengan Rasul itu. Muhammad menyampaikan, saya ketemu Allah hanya satu permintaan saya, agar umatku diselamatkan, tidak disiksa seperti umat-umat Nabi yang dahulu. Ketika dia melakukan dosa besar, dibuka taubat. Ketika nanti sampai mati belum taubat, saya diberi hak untuk memintakan dispensasi, yaitu syafaatul uzma. Leyo, enek wong kok agung ya kaya ora melok nglakoni dosa, ora melok nglakoni maksiat, ora iso nikmati maksiat, ora melu, tapi komitmen beliau mendoakan dan membantu kita umatnya ini agar selamat, tidak disiksa oleh Allah, itu luar biasa. Luar biasa. Inilah keagungan Rasulullah SAW. Maka ketika kita di hari kelahirannya ini tidak mau ingat, apalagi tidak mau baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat itu dikira oleh orang-orang yang tidak paham agama, ya Rasulullah itu wajar dapat seperti itu karena dia berjuang untuk Islam, kemudian dia minta didoakan. Sebagai kompensasi, Rasul itu minta didoakan umatnya.
Kan gitu kalau ada yang belajar membaca teks itu kan, ya aja toh Rasul sing dakwah kemudian dia minta didoakan oleh umat. Siapa yang tahu doa sampai itu apa? Rasul ditanggung, derajat surga semua ditanggung itu. Doamu itu apa? Berpengaruh enggak? Berdampak. Ketika kita membaca sholawat, pada hakikatnya adalah mendoakan diri kita sendiri. Kita ibarat sebuah tempat sudah penuh dengan keberkahan, ditambah berkah lagi, tumpah enggak? Ember wis banyu, tambahi air lagi, tumpah enggak? Tumpah, sumerambah, lumeber. Kepada siapa? Kepada yang doakan. Padahal mendoakan Rasul itu mendoakan diri kita sendiri. Dan doa yang pasti diterima itu adalah sholawat. Mana? Ya ke kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu loh bersolawat. Kok kita enggak mau? Tapi yo terus kebablasan sholawat itu sampai ya kita wajar aja. Tapi sholawat dalam rangka untuk kita mendapatkan mahabbah, cinta kepada Rasul sebagai panutan, uswatul hasanah, luar biasa. Hari ini permasalahan moral, etika, karakter jomplang itu karena minimnya figur. Jauh sulit cari figur sekarang. Figur yang ya rata-rata anak-anak muda sekarang figurnya kan di mall, ya kan? Kapitalis, koron itu, atau penguasa-penguasa. Hari ini ada demo di DPR ya. Bagaimana orang kalau diuji kekuasaan? Kalau nggak diuji kekuasaan sih bisa ngomong, wah penguasa itu begitu. Kalau sampai diuji, kuat nggak? Masya Allah, saya itu pernah diuji sedikit aja kekuasaan. Berat sekali. Karena orang kalau sudah ada yang membackup punya polisi, tersinggung sedikit tuh masih marah. Jadi akan menggunakan kewenangannya. Kalau nggak kuat, ngeri. Paling berat ujian kekuasaan dan ujian hati. Dan uswah yang paling luar biasa adalah Rasulullah Muhammad SAW dengan kesederhanaannya, dengan mencintai ilmu, mencintai orang-orang kecil, yatim, fakir, miskin, Masya Allah. Itu Bapak Ibu cuplikan untuk Maulidin Nabi, dan selalu juga Anda atau penjaringan itu mengingat ulang tentang sejarah Rasul atau perjuangan itu. Nanti akan muncul, ya Allah. Oke. Bapak Ibu saya hormati, saya ingin menyampaikan seperti saya pernah sampaikan syarat-syarat bahagia ada 5. Tapi kalau Hamka di buku Tasawuf Modern, ada yang pernah baca karya Hamka? Saya dulu pernah dengan Hamka saya sampai hafal saya. Yang paling saya berkesan itu membaca roman beliau Tenggelamnya Kapal Pandemi di bawah lindungan Ka'bah, kemudian yang di kebun cengkeh atau kopi itu. Sampai berkali-kali saya baca. Hamka itu ulama besar dari Muhammadiyah, tidak pernah sekolah, hanya lulus SD kelas 2, tapi dia punya gelar doktor kausa. Karyanya ngeri, juga beberapa buku-buku yang ditulis. Penggemar beliau. Di Tasawuf Modern ada 7. 5 itu syarat-syarat orang bisa bahagia. Semakin banyak syarat yang Anda dapatkan, semakin tinggi nilai kebahagiaan yang akan Anda dapatkan. Yang pertama adalah iman, ilmu. 2 ini nggak bisa dipisahkan, iman dan ilmu. Nanti hubungan dengan ikrar. Kemudian yang ketiga sehat. Sudah saya sampaikan yang kemarin ya, sehat itu. Jadi harta itu nomor terakhir ternyata. Jadi orang itu kalau ingin bahagia pertama harus punya iman yang kuat. Ini minimal ya. Ibnu Athaillah dalam Hikam itu mengatakan konsep hidup itu hanya 2 kalau kamu bisa. Apa? Nek pas karo ingin, pas dengan keinginan, dengan doa, kamu bersyukur.
Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, kamu harus apa? Harus sabar. Harus itu. Stop nih. Karena insya Allah harus bahagia kamu. Lalu kamu raja, agak cocok nih. Kalau Gusti Allah di Senin. Iya, kalau doa dijawab kan. Nah, Gusti Allah ini apa? Pembantumu agar setiap kamu minta tidak harus dicukupi. Masya Allah. Rasul aja itu 13 tahun dakwah dapat 13 rumah. Proses. Jadi mereka tetap ya sabar, karena itu kita bukan siapa-siapa. Yang punya super ego hak itu Allah. Dan memang itu cuma milik Allah. Kita itu apa? Pentingnya apa kita? Nanti Bu Nina kalau ke Ka'bah itu sudah nggak, jangan punya ego buat pasal Gusti Allah, terserah ya Allah. Lo dengan sokong senang. Kalau khusus ini, terus mengenai betapa kita semakin menghilangkan ego kita semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau ego itu, coba sholat tahajud, mbak-mbak ini kalau tahajud, yang sampai doakan pertama dirimu atau orang lain dulu? Orang tua kan sudah milikmu kan, bukan orang tuanya banyak kan. Tetap pribadi, yang punya pribadi. Rasul tidak mendoakan keluarganya, doakan orang baik. Kalau ingin mencoba, ya seperti itu. Ya. Jadi nomor 3 itu sehat, nomor 4 itu keluarga yang bahagia. Jadi punya anak, duit, suge, ilmu tapi gak ada anak, bahagia bisa maksimal nggak? Nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya keluarga besar. Keluarga besar itu faktor kebahagiaan. Kalau seperti saya ini ketemu cucu, ketemu anak kumpul tuh masya Allah melebihi punya apa-apa itu. Yang nomor 5 baru harta. Ada yang mengatakan uang itu enggak menjamin kebahagiaan. Iya kalau sedikit. Uang enggak bawa mati. Ya tapi kalau nggak punya uang ya setengah mati. Ya jangan mau menyepelekan itu. Harta juga penting. Bahwa dalam jihad itu amwal dulu baru ampus. Harta dulu baru SDM. Baru ilmu dan yang lain. Kemudian kalau Jamuar menambah yang 6 itu adalah kekuasaan, nama baik. Nah itu saya hari ini akan menyampaikan tentang iman dan ilmu. Yaitu wahyu pertama kali diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Dalam sejarah Muhammad disuruh membaca sampai 3 kali. Nanti ada tasrah. Kenapa perintah pertama, wahyu pertama itu membaca? Bukan kok berbicara lah, bukan kok apa menulis, kalau menulis yang lain. Nah, mari kita kupas tentang membaca. Dalam bahasa Indonesia, 4 keterampilan berbahasa itu ada 4 ya, ada 4 keterampilan berbahasa maksud saya. Yang pertama itu mendengar dengan seksama atau menyimak. Yang kedua berbicara. Yang ketiga itu membaca. Dan yang keempat adalah menulis. 4 ini keterampilan, bukan bakat. Semua orang bisa mempelajari. Jadi bayi baru lahir itu sudah punya listening. Sudah jalan itu keterampilan mendengar. Untuk apa? Untuk bisa berbicara. Makanya orang yang tuna wicara itu pasti tuli. Karena waktu kecil tidak menyimak. Berbahasa itu yang penting listeningnya dulu. Bukan kok grammarnya dulu seperti kita bahasa Inggris grammar bahasa Arab nahmune. Dan orang bahasa ngomong bahasa Arab. Harus pernah mendengar, listeningnya harus jalan kalau bisa berbicara. Jadi mendengar itu berbicara. Tapi kalau membaca hubungan dengan menulis. Maka saya selalu dengan sesepuh saya Pak Haji Prapto ini yang menggalakkan menulis. Luar biasa. Ini adalah buah dari membaca. Nggak bisa menulis tanpa punya keterampilan membaca yang bagus. Ayo sekarang buka Google, ayo masuk di Google ya. Negara mana yang minat bacanya paling tinggi di dunia? Ayo dibuka Google-nya, nggak usah di sekarang-sekarang. Negara mana?
Ayo Mas, ini kita langsung aja, kita mana? Finlandia, dengan Andorra ada juga yang beberapa sumber. Finlandia, kemudian banyak negara Eropa kan, Jepang itu dulu pernah 10 besar tahun 2014, sekarang turun. Belanda juga turun, banyak yang Norwegia, banyak Gia. Ada nggak negara Arab, negara Muslim yang minat bacanya itu luar biasa, satu hari bisa sampai 4 jam. Masyarakat loh, bukan pelajar loh, membaca buku sampai 4 jam minimal rata-rata. Masya Allah. Coba cek lagi di Google, negara mana yang paling bahagia rakyatnya. Ayo kita data aja, bicara kan bicara data katanya. Jadi ngomong-ngomong. Benar dia lagi. Jadi membaca ini dampaknya adalah kebahagiaan, keharmonisan, ilmu pengetahuan, kemajuan. Dan perintah Iqra itu Islam yang punya. Barat itu tahu ilmu pengetahuan, tahu membaca setelah perang salib. Bayangkan, setelah perang salib itu dia tahu bahwa Islam itu luar biasa. Masa keemasan di Baghdad itu dia boyong perpustakaannya dibawa ke Eropa. Aneh kan, konsep membaca itu kita yang punya, tapi yang mengamalkan siapa, yang melaksanakan siapa, yang mengimplementasikan siapa? Bukan kita. Apalagi Indonesia, sampai satu hari membaca berapa menit, tahu panjang itu aja. Anak-anak yang buat skripsi ini, Pak Riza, saya yakin literasi yang itu tidak dibaca semuanya. Dan dampak membaca itu bisa membentuk karakter seseorang dan pribadi seseorang. Ini contoh saya sendiri, anak-anak saya kan semua di Jogja. Kenapa? Saya dulu pernah baca karyanya budayawan kita, Umar Khayyam, Pak, dalam buku Piai-Piai yang tebel sama Mangramangan Kumpul. Saya baca berkali-kali. Di Jogja itu hidupnya kok enak, tenang. Filsafat Jawa di bawah, tapi juga adem. Saya ingin kemudian anak saya nanti bisa mengenyam pendidikan di Jogja. Alhamdulillah keturutan. Anak-anak saya itu namanya MH, Pak. Karena saya dulu penggemar juga MH Ainun Najib. Puisi-puisinya sangat menggelegar. Anak saya M Haris, M Hasib, ada M-nya itu. Bukan M ya, E dan M. Karena itu ucapan dalam bentuk tulis. Saya dipengaruhi itu. Luar biasa membaca. Jadi saya ulang, Iqra kita yang punya konsep implementasinya adalah orang Eropa, Finlandia. Kita tidak bisa Pak, masyarakat ini punya keberdayaan ketika keilmuan seperti ini. Mohon maaf ya, sekolah, kampung itu adalah stempel. Ini kalau bicara di akademisi, karena Joko Susilo itu pernah menulis di Bantul itu berbunyi apa? Sekolah adalah lembaga pendidikan yang pembodohan tersistematis. Sekolah itu pembodohan tersistematis. Tak baca Pak, waktu masih banyak Karena memang orang-orang kapitalis tidak menginginkan Indonesia itu maju Pak, Indonesia pinter. Karena seperti ini kurikulum dibuat mau alam gitu Pak. Di Finlandia itu sekolah satu hari hanya 4 jam. Selebihnya membaca, mandiri, menggali. Ini kan enggak. Dewi skripsi itu mau mencari buku karena hanya diambil beberapa baris untuk jadikan. Bahkan mungkin skripsi juga jiplak. Pakai bisa. Aduh, bagaimana bisa pinter? Di Finlandia itu Bapak Ibu, pejabat mau datang ke satu daerah, dia bawa helikopter itu mengganggu polusi, ditolak, tidak berani. Di Finlandia itu pemerintah betul-betul menjadi pelayan masyarakat. Bukan seperti itu. Karena masyarakatnya lebih pinter, lebih mandiri. Di Belanda, anak saya pernah ke Belanda, saya tanya, coba nak kalau di Belanda tanya, orang-orang itu seperti apa hidup? Bu, adik-adik, orang itu nggak mau bersaing seperti kita. Mau pakai baju yang harganya bermerek, nggak pernah, nggak mempan di sana. Karena orang bisa menikmati kebahagiaannya sendiri. Pagi jalan, banyak istirahat, banyak
mensyukuri kehidupan, tertib semua. Maka Indonesia, kita kalau ingin punya kehidupan yang bahagia, membaca. Dan membaca ini hubungannya dengan keimanan dan keilmuan. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan kamu. Nah, gitu. Jadi iman harus ada iman. Kalau ilmu tidak iman, ya bisa ateis ya Mas. Anak saya yang kuliah di UGM S2 itu, teman satu kelas itu hanya gak ada 30, yang ateisnya 4. Yang KTP-nya Islam tapi ateis. Betul, tidak percaya Tuhan. Karena dia membaca, mencari ilmu tapi nggak berdasar dengan kita. Berbahaya. Nah, Iqra, membaca itu ada macam-macamnya banyak. Ada yang membaca cepat, baca nyaring, baca pemahaman, baca indah, baca macam-macam. Yang akan saya bahas ini adalah 2, membaca pemahaman dan membaca cepat. Kamu buku setebal ini berapa jam selesai? 4 hari. Nah, ini tidak punya. Jadi kemampuan membaca cepat itu 1 menit. Kalau SMA 250 kata. 250 kata sampai 300 itu minimal ya. Dengan pemahaman 80%. Itu naik buku sak lembar itu berapa kata? Kalau mahasiswanya 500 kata 1 menit, 80% pemahaman. Itu minim. Orang-orang negeri seperti itu. 1 menit sudah bisa 500 sampai 1000 kata dengan 80% pemahaman. Soal-soal CPNS itu ternyata apa Bapak Ibu? Orang gagal memahami baca kertasnya itu wajar soalnya Pak. Wajar. Akhirnya nggak fokus mana yang ditanyakan dan tidak memahami karena kecepatan membacanya minim. Saya pernah pegawai negeri yang di Pak Prapto yang dulu awal pegawai negeri ditatar di Malang itu pertama itu khusus itu ya Prajabatan. Saya itu dekat kamar saya itu Pak Prap itu ada seorang dokter. Dulu kan campur Pak, dokter jadi satu di Malang di Angkatan Laut, satu di tentara. Bukunya kan banyak, dikasih buku tuh ada 40 buku atau berapa, pokoknya itu bantal itu buku itu banyak. Yang lain baca baru 10 menit ada sudah tidur karena membaca untuk mengantarkan tidur. Bagaimana membaca kepala capek ya. Dokter ini Pak, buku sekian banyak itu dibaca dengan kecepatan yang ngeri dan pemahaman yang dan itu bisa dilatih karena keterampilan. Artinya seperti itu mahasiswa itu ketika ingin Iqra yang sebenarnya membaca cepat dan jelasnya terus berapa pemahaman kamu cek aja soal-soal. Jadi minimal mahasiswa itu 500 kata per 1 menit per kali 80% pemahaman, 80% atau 75% paham betul dengan bacaan. Coba pernah paham dia percuma. Itu membaca cepat. Ya. Kemudian membaca pemahaman untuk memahami. Karena di umat Islam kita sendiri Bapak Ibu, membaca kita itu membaca Al-Quran masih bersifat membaca indah, qori, tartil itu membaca indah ya. Kemudian membaca cepat, tapi nggak pemahaman, nggak memahami. Terjemahan pun itu sangat dangkal, ngeri ya. Sebetulnya membaca itu Al-Quran itu kalau membaca dengan pemahaman, memahami betul tafsirnya, memahami betul mana-mana, ngeri itu dampaknya. Karena membaca pemahaman itu 3 hal. Yang pertama tersurat, yang kedua tersirat, yang ketiga tersolat. Membaca tersurat itu ya teksnya itu. Kalau ini ada berita demo di gedung DPR, kan beritanya gitu lah ya.
Ya wes ngono tok ae apa ada demo DPR itu teksnya itu yaitu ijazah Jokowi palsu, berita Jokowi palsu. Gak ada dampak apa-apa. Ini paling dangkal anak SD C1. Kalau C2 dicari tersiratnya makna itu. Gak mungkin lah. Demo gak ada yang membiayai kamu. Kira konti sakit. Maksudnya kan di duit, kon demo. Duit opo, buruk. Demo gak ada yang membiayai. Kan begitu kalau tersirat macam-macam kan. Yang tersembunyi sekali itu dianalisa. Berita dianalisa. Benar. Jokowi sudah jadi presiden kok dipermasalahkan ijazahnya. Lucu kan? Ditanya skripsinya, ditanya KKN-nya. Apa itu maksudnya? Orang jadi presiden tidak berdampak. Nah, itu ya dulu kenapa? Jadi tersirat itu mencari pemahaman di luar teks berita. Kalau dalam ilmu Al-Quran disebut tafsir. Itu. Kemudian tersorot itu adalah ketika sudah menganalisa bacaan itu berguna untuk dilaksanakan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki dampak, efek kebaikan. Itu. Jadi membaca mana sampai tersorot seperti itu, sampai perilaku. Itu dari dia memahami keilmuan yang mendalam. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaq tadi apa? Yang menciptakan kamu itu dari segumpal darah. Kalau lagunya Roma Irama itu kan setetes air hina. Jangan mentang-mentang puasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Gua ya sombong, manusia kan gitu, namanya segini kan gue ya kayak anak-anak itu ya, udah pakainya bagus, udah di mall, udah pakai sepeda motor yang bagus, pemberian ayahnya. Wes, gue ya. Kamu harus ingat kamu dari mana, diciptakan dari Allah. Kemudian Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Yang saya ambil adalah 'allama bil qalam. Ilmu ada dua. Pertama bil qalam, kemudian malam ya'lam. Bil qalam adalah dengan pena, dengan tulisan, membaca, dengan teks literasi. Banyak yang harus kita baca. Berapa buku yang sampai baca, Mbak? Sudah berapa judul? Buku yang masih teringat. Saya dulu nggak ada buku ya, waktu saya senang membaca itu. Sampai saya itu ke Jogja di shopping center itu banyak buku-buku dijual murah karena mungkin mahasiswa yang pulang kampung bukunya dijual. Saya menemukan buku-buku yang tebal-tebal dan kualitas semua itu. 2 tahun saya dapat satu almari kecil. Saya tinggal di Baru hilang semua. Jadi ada Soekarno, ada Umar Khayyam, ada macam-macam luar biasa. Tadi baca itu, cari buku-buku yang murah di tempat-tempat rombeng karena mahal. Dan bukti kalau masyarakat kita itu minat bacanya tinggi, toko buku itu lebih banyak daripada warung makanan. Sampai kalau pergi ke Babat saja, berapa toko buku yang sampai ketemu? Halo, Mbak, berapa buku yang dengan ketemu? Sini saya Babat. Paling 2. Itu pun bukunya kecil. Katalognya mungkin hanya berapa. Tapi penjual makanan sini sampai Babat berapa? Dan kamu dia akan melihat ke makanan itu warung ini saya dengar dulu tak jaya kuliner. Jadi kalau lu nggak jarang yang ke toko buku itu jarang. Karena diperintah itu benar. Bukan apa makan betul ya, makanlah. Jadi orang Indonesia itu nggak ada bedanya dengan bahaim. Bangun tidur itu pikir adalah makan. Ini aja makannya enggak. Makannya apa? Besok benar di mana? Makan terus. Jadi betul. Tapi negatif. Maka betul Mas Joyo tadi bilang otak manusia itu 10% itu nggak ada dipakai. Oleh karena itu Al-Quran selalu meledek kita. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun. Artinya apa? Gak unggul otak. Gak unggul pengetahuan, gak unggul akal.
Karena orang Indonesia ini kalau dijual, otak orang Indonesia itu paling mahal di tempat pelelangan luar negeri. Kenapa? Jarang dipakai. Itu gue emosi nih. Jadi nama-nama semesta raya ini Bapak, makro, kosmos itu, kalau dimasukkan otak manusia itu belum ada separuh. Ini Allah itu luar biasa. Itu dari 50% itu semua nama dan dimasukkan otak manusia. Tapi aja mikir, aku pusing, gak kuat pikiranku. Kenapa tuh pikiranmu, ya nafsumu itu. Jadi bil kolam itu dengan tulisan, dengan pena, dengan karya tulis, dengan literasi. Ada juga malamnya alam, tidak di luar teks. Allah yang langsung memberikan pembelajaran, tarbiyah, ujian, supaya kamu menemukan hikmah. Banyak hal-hal yang kita dapatkan tanpa membaca teks, tapi langsung Allah yang memberikan pembelajaran pada kita lewat masalah kita. Ada yang mengatakan bahwa sekolah yang paling hebat itu sekolah penderitaan, karena itu membentuk empati dan karakter. Itu. Ini adalah wahyu pertama yang turun 5 ayat yang harus kita renungkan Bapak Ibu dan terutama adik Ibu, sampai seberapa literasi yang kamu miliki. Ngeri saya tuh melihat perpustakaan di Indonesia itu Bapak Ibu, ya Allah, sekolah-sekolah yang hebat MAN 1, SMA 1, lihat perpustakaannya. Berapa katalog yang ada, berapa anak itu di buku catatan itu membaca setiap harinya berapa anak. Buku apa yang dibaca? Tidak banyak. Saya pernah studi banding di Al-Hikmah, Surabaya, SD. Tahun berapa? Tahun 2009 atau berapa? Di SD Al-Hikmah itu, pegawai perpustakaan sakit, tidak bisa jaga. Tutup 1 hari, anak demo. Karena kutu buku semua itu anak hebat. Di alun-alun itu, dulu pernah ya Mas Udin ya, ada apa itu, dari rokok apa itu membuat rumah apa baca itu ya, nggak ada orang, tutup semua itu. Di Bojonegoro ikut ada berapa rumah baca Mas Udin, ini sering dulu pernah juga penggerak, sudah bangkrut tuh kan nggak didukung. Bayangkan Bapak Ibu, perintah Iqra, tapi kita semua itu lupa bahwa sumber pengetahuan dan ilmu itu adalah membaca.